belanja sayur, timun segar, ada wortel. Ananda, Bu Sari datang. Menantunya ikut belanja lagi ya? Iya dong, dia nggak tenang kalau aku sendirian, ngotot ikut aku. Bu, nanti malam aku masakin ibu yang enak ya. Bu Sari jadi iri. Katanya menantu itu setengah anak. Ananda, bukan maksa ya. Putri-putrimu itu semua mau lahiran. Kenapa nggak kamu jaga? Menantuku itu lagi jaga mereka. Makanya aku nggak berguna. Tante Ananda, kok aku nggak pernah lihat ketiga menantumu ya? Katanya ketiga menantumu itu semua kaya raya. Kok meremehkan orang kampung ya? Kenapa nggak diajak tinggal bareng? Mereka bertiga. Ada mobil. Bukannya itu artis besar, Bayu Saputra? Kok dia kesini? Bukannya itu kepala dojo terbesar Kota Mega, kepala dojo Randy Saputra? Itu bukan Tuan Muda Wijaya, orang terkaya kota. Kok ketiga dewa ini datang? Bu Sari, ini untuk ibu, gratis, bawa semua. Bu. Kalian bertiga, kok bisa sampai ke sini? Bu, ibu kabur dan sembunyikan diri, cuma untuk sembunyi jual sayur di sini. Bu, ibu tahu kami cari ibu, betapa susahnya. Iya bu, ibu tega meninggalkan menantu-nantunya sendiri. Ibu merasa, ketiga putri ibu kalian rawat dengan baik. Ibu tidak khawatir lagi. Lagi pula, ini kampung bapak mertua kalian. Ibu sudah janji padanya, harus menunggunya di sini. Bu, buat apa tunggu si tak tahu diri itu? Udah pergi 20-30 tahun, gak ada kabar pun. Jangan bilang begitu. Waktu dia pergi dulu, ibu juga nggak bilang kalau ibu hamil, iya kan? Jadi nggak bisa salahin dia. Sudah, kita lupakan saja yang lalu ya. Bu, ikut kami pulang saja, Bu. Lagi pula, ibu tega meninggalkan ketiga menantu tampan ini. Lagi pula, putri hamil, mau lahiran, ibu kan akan jadi nenek, gak mau pulang lihat mereka. Iya, tapi kalau ibu pulang... Halo? Ananda, cepat pulang. Pak Pratama pulang. Pak Pratama pulang. Baik, aku langsung pulang. Bu, ada apa? Suamiku, bapak mertua kalian pulang. Aku duluan ya. Bu, kalian lanjut saja urusan kalian. Jangan ikuti ibu ya. Bu, kita susah payah baru nemuin ibu. Gak boleh biarkan ibu pergi. Kalau enggak, kita bertiga pulang, gak bisa jelasin dong. Iya, mereka mau lahiran. Harus bawa ibu pulang. Kalau enggak, mereka pasti marah lagi. Ayo. Ananda, keluarga ini aku serahkan padamu. Tenang saja. Aku pasti jaga orang tua kita dan jaga keluarga kita. Tunggu aku. Aku pasti akan membuatmu hidup enak. Aku tunggu. Rizal, agar kamu bisa berkarya dengan tenang, aku tak bilang kalau aku hamil. Aku dan anak kita menunggumu. Sayang, hampir 30 tahun. Kok baru pulang sekarang? Kamu kan istri Pak Pratama, si tua renta itu. Lihat saja penampilanmu. Bikin jijik. Sayang, apa? Dia istriku. Lalu aku? Aku pulang kali ini untuk bercerai denganmu, tua renta. Cerai? Aku bertahan 28 tahun di keluarga Pratama. Aku menunggumu 28 tahun. Aku yang merawat orang tuamu sampai mati. Aku susah payah membesarkan keluarga ini. Kamu bisa nikah lagi. Aku tak memintamu menunggu. Rizal Pratama, apa kamu tidak punya hati? Dia punya hati nurani, makanya dia pulang untuk bercerai. Aku temani dia dari nol.
melahirkannya anak-anak. Semua hartaku, kuserahkan untuk bisnisnya. Kamu bisa kasih apa? Cuma jualan sayur, bisa buka perusahaan. Lihat saja, kelihatan miskin. Memangnya pantas jadi istriku? Uang ini, seumur hidupmu jualan sayur, takkan bisa dapat. Kesana, teken. Semua ini jadi milikmu. Cih, minta aku teken. Biar kamu dan pelakor ini bahagia. Mimpi saja kalian. Dasar tua bangka, jangan nggak tahu diri. Rizal Pratama, 28 tahun. Kenapa aku baru sadar sekarang kalau kamu tak punya hati nurani? Pengawal! Paksa dia teken. Kamu mau apa? Sayang, sekarang puas kan? Baru benar, tak sia-sia 20 tahun bersamamu. Kamu harus beri aku dan putri kita status kan? Paksa dia teken. Aku nggak mau. Jangan harap. Siti Ananda, putriku dan Rizal akan dinikahkan dengan Tuan Muda Pratama. Nanti kita berdua akan jadi keluarga orang terkaya. Benar. Ratna. Benar-benar memberiku putri yang hebat. Cih. Suruh teken saja. Gak ngerti bahasa ya. Cepat teken. Walau aku miskin, tetap lebih baik dari kalian berdua. Aku jahat. Memangnya kamu bukan? Anak ini dari siapa? Beraninya kamu memajang di rumah Pratama. Mereka bukan anak haram, aku. Kamu mau apa? Mau mukul ya? Lihatlah foto orang tuamu. Tanya hatimu sendiri. Kamu tega begini? Gak takut kena karma? Di belakangku, kamu lahirkan 3 anak haram. Aku takut apa? Kamu bukan manusia. Manusia atau bukan, di sini semua keluarga Pratama. Aku istri Rizal. Kalau tahu diri, pergi sana. Kalian yang harusnya keluar. Usir dia. Rizal, kamu akan menyesal. Ada nggak? Nggak ada. Keluarga Pratama ini di mana sih? Yusuf, bisa jemput ibu pulang? Bu, ibu kenapa? Mereka ketiganya nggak ada di samping ibu. Ibu sekarang cuma bisa andalkan kalian. Bu, tunggu kami langsung ke sana. Baik. Bu nangis ya? Pasti ada apa-apa. Ayo. Bu, kenapa? Bu, kenapa terluka? Bu. Fotonya rusak. Tenang Bu, ini bisa diperbaiki. Sini Bu, aku langsung cariin yang bisa perbaiki. Bu, jangan sedih Bu, bisa diperbaiki. Halo, panggilkan dokter pribadi ke rumah, sekarang. Cari tahu apa yang terjadi pada ibu tadi sore. Kalau sampai aku tahu siapa yang membuat ibu jadi begini, pasti kubunuh mereka. Itu mereka. Loh, kamu kenal mereka? Adikku, Arif. Bukannya dia mau menikah. Mereka berdua, itu mertuanya. Itu mertua Arif. Mertuanya juga nggak boleh. Siapapun nggak boleh sakiti ibu. Betul. Kalau gitu, kita buatkan ibu acara sambutan. Perkenalkan dia pada semua orang. Kita lihat saja kali ini, siapa lagi yang berani sakiti dia di kota Mega. Baik, kita laksanakan.
Kak, sini. Kak, ada apa? Begini, mertuaku akan kembali. Kamu sudah lama memohon, akhirnya dia mau kembali. Iya, aku mau adakan pesta sambutan untuknya. Kamu kan mau menikah? Pas, undang saja keluarganya, biar aku ketemu. Oke. Kakakmu mau ketemu orang tuaku. Bagus, bagus, bagus. Aku akan suruh orang tuaku bersiap. Ma, Pa. Ada apa, Putri? Arif mengundang kalian ke pesta kakaknya. Kok bukan ketemu orang tuanya, malah ketemu kakaknya? Kamu kan nggak tahu, Tuan Muda Wijaya itu adalah penerus grup Wijaya. Arif itu adiknya. Semua yang dia miliki sekarang dari kakaknya. Makanya harus ketemu kakaknya dulu. Oh, begitu ya. Kalau gitu kita harus siap-siap baik-baik. Hadiahnya juga, jangan sampai nggak sopan. Ibumu benar. Oke, aku akan siap-siap sekarang. Lihat, putri kita hebat sekali. Status anak haramnya jangan sampai merusaknya. Cepat cerai sama si tua itu. Sudah. Tahu. Aduh. Setelah Putri menikah dengan putra kedua keluarga Wijaya, nanti kita pasti akan jadi orang terhormat di Kota Mega. Yosua, semua perbuatan kalian bertiga. Bu, aku yang suruh kakak ipar. Ibu kan baru kembali. Kita pasti mau pamer ke semua orang. Aku ingat waktu festival Dongji. Di musim dingin, di luar. Ibu mendaki gunung 2 jam lebih membawakan aku pangsit. Aku masih ingat. Iya, Bu. Dulu aku jatuh dari tangga. Ibu juga nekat menyelamatkanku. Menurutku, Bu lebih memihak kalian berdua. Jangan bilang begitu. 3 putriku menikah dengan kalian. Bu, jadi tenang. Kalian bertiga, Bu, anggap seperti anak sendiri. Bu sayang kalian semua. Mana mungkin pilih kasih. Kalau gitu, beri kami kesempatan untuk berbakti, Bu. Iya, Bu. Bagus. Aku juga mau semua orang lihat ketiga menantuku ini betapa tampan mereka. Oke. Aku setuju. Kita pergi ke pesta bareng. Baik. Bagus sekali. Malam ini aku akan membuat ibu jadi yang paling cantik di kota ini. Iya, Bu. Ibu tinggal tenang saja menjadi mertua kayak kami. Kami pasti akan bersama-sama berbakti pada ibu. Kak Ipar, kamu undang mereka berdua. Mereka datang. Tentu. Inya menindas mertuaku. Akan kubuat mereka tahu rasa. Kak Ratna, mewah banget ya. Beruntung banget kamu. Iya, Kak Ratna, nanti kalau jadi mertua orang terkaya, jangan lupa kami ya. Tentu saja. Lihat kan, Arif sangat menghargai mertuanya. Jadi, cepat cerai sama si tua itu. Tenang, aku tak akan biarkan kamu menderita. Tuan Muda Wijaya tiba. Tuan Muda Wijaya. Itu kan kakak Arif. Cepat, buka pintunya. Baik. Datang, Tuan Muda Wijaya. Bukan Tuan Muda. Siapa ini? Kok kamu? Ngapain kamu kesini? Iya, tempat semewah ini. Memangnya orang seperti kamu, wanita kampung, bisa kesini? Tentu saja aku kesini untuk datang ke pesta. Kak Ratna, siapa ini? Biar ku perkenalkan. Dia istri tua Pak Seno yang keringat. Wanita yang jualan sayur di pasar. Kok dia berani kesini? Benar-benar cari mati. Jualan sayur itu memalukan. Mana nggak memalukan? Pakai baju begini masih berkelana. Nggak malu-maluin diri. Sebenarnya kamu mau apa? Dasar brengsek. Seorang pelakor saja nggak malu. Aku takut apa? Jangan salahkan aku, nggak peringatin. Hari ini pesta Tuan Muda Wijaya. Nanti kamu diusir. Jangan berlutut minta aku. Tenang saja. Kalaupun mati, aku tak akan minta padamu.
Aku akan lihat pertunjukan. Ayo, pergi. Yosua, kalian di mana? Bu, kami lagi macet. Sebentar lagi sampai. Gak apa-apa, pelan-pelan ya, gak buru-buru. Baik, Bu. Wah. Dadah, Bu. Nanti ketemu. Dadah. Baik. Kak Ipar, di pesta malam ini ada hadiah untuk ibu nggak? Coba tebak. Tenang, Randy. Kak Ipar pasti akan kasih ibu kejutan besar. Wah, kejutannya besar. Kak Ratna, lihat ini. Memang gaya Tuan Muda Wijaya. Iya, Kak Ratna. Nanti kalau kakak sukses, jangan lupa kami ya. Ayo, biar saya perkenalkan. Ini, mertua dari putra kedua keluarga Wijaya, ibu mertua, Ratna Dewi, dan bapak mertua, Tuan Rizal Pratama. Silakan sambut. Itu pasangan yang menikah dengan keluarga Wijaya, pasangan Pratama ya. Untung banget ya. Aduh, jangan lapar. Jangan lapar. Wah, Chongsamnya kayaknya koleksi. Pasti mahal nih. Siapa? Kamu tahu siapa dia? Aku tahu. Kamu pikir kalau ganti baju bisa menutupi bau busukmu? Aku bau busuk. Hei, biar ku perkenalkan. Wanita ini mantan istri suamiku. Jual sayur di pasar. Oh ya. Waktu dia menikah dengan suamiku, dia malah main gila dengan orang lain. Melahirkan 3 anak haram. Jangan ngawur. Aku ngawur. Pesta ini disiapkan Tuan Muda Wijaya khusus untukku. Entah gimana kamu bisa masuk. Pengawal. Seret dia keluar. Lepaskan aku. Aku yang ibu mertua Tuan Muda Wijaya. Lepaskan. Hei, tunggu. Semua lihat kan? Ini ketiga anak haramnya. Kembalikan fotonya. Aku bisa setuju. Aku cerai dari Pak Pratama. Aku juga bisa lupakan. Mau fotonya? Boleh. Berlutut dan mohon padaku. Kamu berlutut nggak? Berlutut. Kamu mau foto ini, tapi tetap nggak mau ya? Jangan. Bawa kamu dan foto anak harammu itu sana, enyah. Elf, seret dia keluar. Siap. Bangun. Coba saja. Pesta ini disiapkan menantuku, khusus untukku. Kamu bercanda ya? Kalau menantumu bisa mengadakan pesta seperti ini, masa masih membiarkanmu berjualan di pasar? Siti Ananda, jangan di sini membuat malu. Cepatnya. Aku tak peduli kalian percaya atau tidak. Menantuku juga Tuan Muda Wijaya. Makanya nggak mungkin. Tuan Muda pertama Wijaya, dia sudah lama menikah. Iya, Tuan Muda kedua Wijaya. Dia tunangan dengan putri kami. Pesta ini adalah Tuan Muda kedua khusus untuk memperkenalkanku pada kakaknya. Girls, seret dia keluar. Lepaskan, lepaskan aku. Aku benar-benar mertua Tuan Muda pertama. Anu, Kak Ratna, gimana kalau kamu cek lagi ke Tuan Muda pertama? Siapa tahu? Gak ada siapa tahu. Arif gak akan bohongi aku. Benar. Jangan biarkan dia malu di sini. Dia pikir kalau sudah ganti baju, dia jadi mertua Tuan Muda pertama Wijaya. Mimpi saja. Aku tak peduli kalian percaya atau tidak. Aku memang mertua Tuan Muda pertama Wijaya. Tuan Muda kedua Wijaya, tiba! Arif datang. Ananda, lihat saja, masih bisa pura-pura nggak?
Arif, kamu datang. Halo Om, Tante. Halo. Ada apa ini? Arif, orang ini, dia mantan istriku. Dia nekat bikin onar di sini. Aku baru mau panggil orang untuk seret dia keluar. Iya, dia bahkan pura-pura jadi mertua kakakmu. Dan masih saja ngomong besar. Kamu bilang kamu mertua kakakku. Iya. Jangan bercanda. Mertua kakakku itu orang besar. Mana mungkin sepertimu. Kalian berdua cepat seret dia pergi. Nanti kalau kakakku melihatnya begini, apa kalian mau dipecat? Gawat, Tuan Muda, mertua Anda dipukuli. Apa? Siapa yang cari mati? Antar kami. Jalan. Berhenti. Bu, ibu nggak apa-apa? Kak, ada apa ini? Pengawal, bawa tuan muda kedua pergi. Hei, mau apa? Berhenti! Luka, ibu. Kalian berdua yang buat. Bukan. Berarti kamu yang buat. Tuan Muda, aku sungguh tak tahu dia mertuamu. Aku karena dia istri Direktur Pratama. Dan kamu pelakor. Makanya kamu benci dia. Tuan Muda, ini salah paham. Salah paham. Memangnya lukanya ibu juga salah paham. Kalian berdoalah ibuku selamat. Kalau tidak, semua orang di sini malam ini takkan berakhir baik-baik. Tuan Muda, ini memang salah paham. Kami... Pak Wijaya, mau cerai silahkan. Mau cari keluarga kaya, aku paham. Tapi kalian berdua, salah besarnya. Menindas mertuaku. Kalian yang menindas ibuku ya. Biar aku beri kalian pelajaran. Andy, Bu, ini urusanku. Aku urus sendiri. Kamu mau apa? Dengar ya, aku calon mertua, Tuan Muda kedua. Siti Ananda, jangan keterlaluan. Tamparan ini untuk orang tuamu. Kau durhaka. Mereka mati, kau tak pun datang. Tamparan ini untuk ketiga putri kita. Kau tak pantas jadi ayah. Mereka bertiga dari kecil, kau tak pernah datang melihat mereka. Tamparan ini untukku. Sebagai suami, kau lebih kalah. Kau selingkuh. Kau tak tahu balas budi. Siti Ananda, apa-apaan ini? Tamparan ini untukmu. Jadi pelakor. Merusak keluarga orang. Pengawal, seret mereka keluar. Kalian mau apa? Aku takkan melepaskanmu. Aku tunggu. Maafkan saya semuanya. Yang baru saja dikeluarkan, satu adalah suamiku, dan yang lain pelakornya. Aku sendiri yang berjuang keras membesarkan ketiga putriku. Tapi malah selingkuh. Bo. Sini. Semuanya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan mertua yang baik, Ibu Siti Ananda. Kami bertiga hari ini juga punya kejutan untuk ibu. Inilah. Ini kartu kredit tanpa batas. Ambil, ibu bebas belanja. Mulai sekarang, siapapun yang berani ganggu mertuaku, berarti melawan keluarga Wijaya. Papa, Mama, ada apa ini? Semua ini salah Papa. Dulu dia bohong, bilang dia jomblo. Gak nyangka, ketiga putrinya itu semua menikah dengan 3 menantu sehebat itu. Video ini sudah aku suruh PR hapus. Tapi pikirkan saja, kalau sampai Arif lihat, gimana dia mau nikahin aku? Pratama. Si sialan itu. Aku pasti akan membuatnya sengsara. Bu, jangan sedih lagi. Kan kita masih ada untuk ibu. Lagian nanti kalau putri sudah punya anak, keluarga kita bisa bersatu kembali dan foto keluarga lagi. Ibu sudah duga-duga ini.
Hanya saja saat benar-benar terjadi, si ibu tetap sakit. Bu, dasar brengsek, dia tak pantas untuk menunggu 28 tahun. Yosua, tolong siapkan surat cerai untuk ibu. Bu, ibu sudah yakin? Tenang saja, aku akan carikan pengacara terbaik untuk ibu. Baiklah. Bagus, Siti Ananda. Masih punya muka datang ke sini. Video ini kamu yang suruh sebarkan. Dasar jahat sekali. Kalau video ini tersebar, gimana putri kami bisa nikah? Aku datang bukan untuk melihat kalian bersedih. Nah, kita cerai. Kenapa? Punya menantu tuan muda, jadi mau bercerai. Meremehkanku. Kamu lebih tak tahu malu dari yang kukira. Tak tahu malu. Anak-anak harammu itu, kalaupun dapat tuan muda, dapat artis besar, mereka tetap anak haram. Kita berdua, siapa lebih tak tahu malu? Debat ini sekarang apa gunanya? Lagian, apapun yang kukatakan, kamu takkan percaya. Aku coba percaya apa yang kulihat sendiri. Kalau begitu, cukup basa-basinya. Cepat tanda tangani. Sudah, pergilah kalian. Aku pergi. Menurutku, yang harus pergi itu kalian. Rumah ini sudah lama diserahkan bapak ibu padaku. Siti Ananda, cukup bercerai saja. Kamu malah rebut harta. Tak tahu malu kamu. Hei, mau apa kamu? Kami bertiga di sini, masih berani pukul ibu mertuaku. Pengawal, usir mereka berdua. Kalian mau apa? Mau apa? Lepaskan, ini rumahku. Kak, Kenapa kalian ke sini? ini untuk kakak. Jangan panggil aku kakak. Dulu demi menikahi Siti Ananda, kita berdua jadi musuhan. Apa kamu lupa? Kakak, kali ini aku kesini demi rumah warisan. Kamu tahu, kita rumah warisan itu sebentar lagi dirobohkan. Aku tahu soal pembongkarannya, tapi rumah itu... Kakak, aku dan Siti Ananda sudah bercerai. Tapi si Jalang itu menipu Bapak Ibu untuk merubah hak milik rumah warisan menjadi miliknya. Kakak, si Jalang itu mengusir kami berdua. Kakak harus turun tangan. Kakak, asal kakak bisa ambil kembali rumah warisan, uang gantinya aku bagi 2. Deal. Selamat ibu, kembali lajang. Ayo makan. Oh iya, Putri akan melahirkan sebentar lagi. Kita juga harus siap-siap. Siap-siap, kita kunjungi mereka. Tenang Bu, kami sudah menemukan RS lahiran terbaik di negeri, di kota laut. Betul, Bu. RS mereka itu keluarnya langsung ke laut. Udara dan lingkungannya bagus banget. Kita tunggu saja sampai selesai. Kita pergi bersama untuk menjenguk mereka ya. Baiklah. Ananda, besok itu hari peringatan mertuamu. Kamu kembali ke balai keluarga. Kak, aku sudah cerai dari Rizal. Ada urusan denganmu. Kamu harus kembali. Baiklah. Bu, ada apa? Itu kakak dari keluarga Pratama. Dia memaksa aku ke balai keluarga. Ibu pergi sendirian, kami khawatir. Nggak apa-apa. Sebenarnya pamanmu itu orangnya baik. Walaupun dulu karena persaingan soal rumah warisan, hubungan kita agak renggang. Tapi dia tahu aku hidup sendirian dan susah membesarkan 3 anak. Dia juga banyak membantumu. Nggak apa-apa. Ayo makan. Makan. Iya, makan. Ayah, Ibu, anak durhaka, Rizal Pratama, membawa istri dan putri, datang menjenguk kalian. Siti Ananda, si baik hati, 28 tahun menjaga keluarga Pratama. Terus kenapa? Akhirnya, aku tetap yang menggantikanmu. Kak, biar ku berikan perkenalan. Ini putriku,
Putri Pratama. Paman. Bagus, wajahnya cantik sekali. Kalian kok di sini? Kamu dan Rizal sudah bercerai. Kami datang ziarah orang tua. Siti Ananda, kamu datang pas kamu bukan lagi orang Pratama. Kembalikan rumah warisan Pratama. Ternyata mau rumah warisan ya? Itu memang milik keluarga Pratama. Rizal Pratama. Orang tua sampai mati masih menantikanmu. Tapi kamu senang-senang sendiri di luar. Pernah mikirin orang tua di rumah? Aku? Kamu tidak. Makanya mereka mewariskan rumah warisan itu padaku. Dasar jalang, main serong di luar sana. Juga punya 3 anak haram. Sekarang malah mau rebut harta Pratama. Jangan fitnah anak-anakku. Fitnah? Aku fitnah kamu apa? Kak, lihat. Inilah 3 anak haramnya. Kembalikan. Kak, jangan dengar omong kosongnya. Jangan panggil aku Kak, aku bukan kakakmu. Dulu kukira 3 anak itu anak Rizal, makanya aku membantumu. Ternyata malah bantu anak haram. Kak, bukan begitu. Waktu kamu di kota, aku ke sana. Aku lihat ada pria sering ke rumahmu. Apa? Ini mustahil. Untungnya aku waspada. Aku foto kamu. Ini dasar jalang. Coba jelaskan sekarang. Bukankah ini pengurus rumah Yusuf? Foto selembar bisa jelasin apa? Jangan memfitnahku. Terus kenapa? Harus lihat kamu sama cowok lain di satu ranjang baru bisa buktinya. Sayang. Dasar mulut busuk. Kalian memfitnahku demi rumah warisan. Membuat fitnah kotor. Kamu masih manusia. Fitnah. Aku fitnah apa? Jelas kamu yang selingkuh. Bahkan punya anak haram. Sekarang malah balik menuduh. Dasar jalang. Masih membantah ya? Cowok di foto ini adalah pengurus rumah menantuku. Ini bisa dicek. Pengurus rumah. Siapa percaya? Hei bocah, Kubom, ada nggak? Halo Bu, Pengurus, tolong ke balai keluarga Pratama. Segera. baik. Tuan muda, Ibu minta saya ke balai keluarga Pratama. Apa ada masalah? Ayo, kita lihat. Aku juga ikut. Aku mau lihat siapa berani ganggu ibu. Akan kubunuh dia. Aku mau lihat siapa berani ganggu ibu mertua kita. Rizal, aku sia-sia menunggumu 28. Kamu malah percaya perempuan lain. Daripada percaya aku yang lahirkan 3 putrimu. Mau aku percaya? Bisa. Panggil 3 anakmu itu untuk tes DNA denganku. Mereka gak bisa datang. Gak bisa datang atau gak berani? Menurutku, mereka nggak berani datang. Ananda, jangan buang waktu kita. Pengawal, tangkap dia. Suruh dia bertobat di depan leluhur Pratama. Aku bertobat untuk apa? Kamu selingkuh dengan pria lain, punya anak, dan mau rebut harta keluarga Pratama. Mereka bukan... Mereka itu anakmu, Rizal. Jangan ngawur. Putri kami, dialah anak kandung Rizal. Tapi mereka juga anak kandungmu. Apa kamu lupa malam pertama? Malam pertama, aku nggak ngapa-ngapain. Aku bahkan nggak sentuh kamu. Jangan sebut-sebut anakmu itu di depanku. Kalau begitu, aku atas nama keluarga Pratama menceraikanmu. Kembalikan harta keluarga Pratama. Kak, kamu masih nggak percaya aku. Tanda tangan. Kembalikan harta keluarga Pratama. Baik, aku bisa tanda tangan. Baguslah kamu tahu diri. Tapi aku punya syarat. Syarat apa? Kamu bersumpah di depan leluhur Pratama. Mulai sekarang, tak ada hubungan lagi dengan ketiga anakku. Apa hubunganku dengan 3 anak haram itu? Baik, tunggu saja. Aku, Rizal Pratama, bersumpah hari ini, mulai sekarang, aku tak punya hubungan dengan 3 anak haram itu. Putriku, orang seperti ini tak pantas jadi ayah kalian. Rizal Pratama, kalau suatu hari kamu tahu identitas,
Semoga kamu tidak menyesal. Tenang saja, aku tak akan menyesal. Ananda, bisa menikahimu adalah berkah terbesar seumur hidupku. Ananda, keluarga ini kuserahkan padamu. Tenang saja, aku pasti jaga baik-baik orang tua kita dan jaga baik-baik keluarga kita. Tunggu aku kembali, aku pasti akan membuatmu hidup bahagia. Aku tunggu kamu. Rizal, demi membiarkanmu berjuang di luar, aku tak bilang padamu kalau aku hamil. Aku dan anak kita menunggumu kembali. Rizal, aku benar-benar buta. Berhenti. Tanda tangani surat peralihan ini. Cuma mau rumah warisan kan? Ku mau bilang, mustahil kamu. Rumah warisan itu, dalam wasiat kakek, tertulis jelas. Penerusnya aku, Siti Ananda. Mau ingkar janji ya? Lihat saja nanti, apa kau bisa keluar dari sini. Mau apa? Lepaskan aku. Hari ini kau harus tanda tangani. Kalau tak mau, tetap harus. Aku tak mau. Tanda, Aku tak mau. tanda, Aku tak mau. tanda. Hentikan. Hentikan. Bu, merepotkan kalian lagi. Bu, kita kan satu keluarga. Apa ada repot-repotnya? Hari ini, kulihat saja. Siapa berani ganggu ibu? Randy, buta apa? Kalau bukan karena kamu mertuaku, karena sering mengganggu ibu, sudah kuhabisi kau. Ibuku sudah lama cerai darimu. Kamu mau apa lagi? Tuan Muda Wijaya, kalian bertiga, meski dari keluarga terpandang kota Mega, tapi kalian salah. Aku dan Siti Ananda tidak punya anak sama sekali. Rizal Pratama, waktu kamu pergi dulu, aku sudah hamil. Ibu takut anaknya akan jadi beban, makanya tak bilang. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kamu lupa sumpahmu tadi. Dia bilang begitu, hanya untuk 3 anak haramnya. Merebut harta kita. Harta? Kamu pikir ibu mau harta sepele keluarga kalian? Bu, ayo pulang. Rizal Pratama, kau pasti menyesal. Hei, tunggu. Aku sudah bantu semampuku. Meskipun tak bisa ambil kembali rumah warisan, tapi janjimu padaku, jangan lupa. Kak, Rizal, rumah warisan ini tak bisa aku ambil kembali. Dan membuatmu ikut menderita. Tapi tenang saja, 2 hari lagi, aku dan Siti Ananda, aku pasti akan dengan megah menikahimu. Rizal, tak sia-sia aku bersamamu 20 tahun lebih. Gini, 2 hari lagi, kita foto prewedding ya. Benarkah? Konyol, kapan aku bohongin kamu? Oke, ayo. Kenapa kalian bawa ibu ke sini? Tentu saja untuk mewujudkan mimpi ibu. Bu, Dulu waktu ibu bersama si brengsek itu, kondisinya kurang baik. Sekarang sudah baik, ibu sudah bercerai. Kita harus foto-foto untuk berpisah dengan masa lalu. betul. Ibu sudah tua. Nggak usah foto, nggak usah. Bu, jangan bu. Sudah di sini. Betul. Siapa bilang tua nggak bisa foto prewedding? Di hati kami bertiga, ibu selamanya 18 tahun. Benar kata Bayu. Bu, yang ibu tak dapat waktu muda, kita akan gantiin semua sekarang. Ayo bu, ayo. Bu, coba gaunnya di sini. Kami bertiga akan siapkan lokasi syutingnya. Dadah, bu. Dadah. Tata, Bu. Tante, mereka anak tante ya? Baik banget sama tante. Mereka menantuku. Enak banget tante. Ini ya. Ibu, silakan. Kamu. Siti Ananda, ngapain kamu di sini? Dasar jalang,
Kamu tahu aku dan Pak Pratama mau foto prewedding, malah ikut ke sini. Kamu mau apa? Aku mau apa? Aku istri sah, malah dihajar pelakor. Kalau aku diam saja, kamu pikir aku lemah? Yang tak dicintai itu pelakor. Benar, aku tak dicintai. Tapi di buku nikah, tercatat nama aku dan Rizal Pratama. Selama kami tak bercerai, kamu selamanya pelakor. Kamu... Sudah. Kita jangan meladeninya. Dasar pria brengsek. Kamu suka, punya saja dia. Bu, Aku lupa bilang. Aku sudah teken surat cerai. Jangan ganggu aku lagi. Bu, ibu mau balas dendam. Sudahlah. Jangan biarkan si Jalang itu mengacaukan mood kita. Bukannya kalian bilang mau temani mama foto prewedding? Ayo. Baik, ikut mama. Ayo. Cuma punya beberapa menantu kaya, apa sih? Tunggu putriku nikah sama Arif, akan kubalas kau. Bu, senyum lagi. Lebih bahagia lagi. Bagus. Sangat bagus, cantik sekali. Mama mau berterima kasih. Kalian membuat mama sadar, ternyata bisa hidup baru. Bu, ini hidup ibu sendiri. Hidup sesukanya ibu. Iya, Bu. Kita kan ada di samping ibu. Cuma... Kenapa ini? Ada apa? Harus pulang dulu baru bisa bicara. Bu, sebenarnya awalnya aku ingin membantu ibu. Makanya aku putuskan untuk merobohkan rumah warisan Pratama dan rumah-rumah di sekitarnya. Tapi sekarang melihat ibu yang masih merindukan rumah warisan Pratama, aku... Ibu tak apa. Rumah tua itu gelap gulita, juga rusak dan tua. Kalau mau dirobohkan, ya robohkan saja. Itu juga untuk kesejahteraan warga. Kamu urus saja, jangan khawatirkan ibu. Baik, aku lanjutkan rencana aslinya. Tapi pernikahan Arif itu kan pernah setuju. Halo Arif, pulang sekarang. Aku mau ketemu kamu. Tuan muda dan tuan muda kedua sudah tiba. Kak, ada apa? Arif, Tahu keluarga Putri Pratama? baik-baik saja, sudah bertemu orang tuanya beberapa kali. Aku punya video. Lihat sendiri. Pengurus, beritahu keluarga Pratama. Aku batal tunangan. Baik. Tuan muda Arif batal tunangan dengan keluarga Anda. Apa? Arif batal tunangan. Kok? Kenapa? Anda tidak salah kan? Hubungan Arif dan putri kami selalu baik-baik saja. Iya. Tanya saja orang tua Anda. Apa yang mereka perbuat? Pasti ulah Siti Ananda. Dia mertua Kak Arif. Pasti kenal keluarga Wijaya. Yang penting kita ke keluarga Wijaya. Yuk cepat. Tuan, keluarga Pratama datang. Suruh mereka masuk. Baik. Pak Wijaya. Kamu kok di sini? Pak Mertua, ini hadiah pertemuan untuk Arif. 1 villa, kartu tunai 8,88 miliar, dan jam tangan mewah. Pak Wijaya, saya tahu Bapak tak peduli ini. Tapi ini tanda perhatian saya untuk anak-anak. Arif, menurutmu bagaimana? Menurutku, Kamu anak baik. Jangan pernah dengar omongan orang tak berguna. Perasaan putri kami padamu, kamu tahu kan? Iya kan? Pak, pernikahan Arif, aku tidak setuju. Pak Mertua, Tuan Muda, apa kalian mendengar omongan wanita ini? Pak Wijaya, tolong jangan tertipu oleh wanita ini. Jangan banyak ngomong kosong. Pokoknya aku tidak setuju. Tuan Muda Wijaya, kenapa kamu tidak setuju aku dan Arif bersama? Kalau begitu, tanya saja orang tuamu. Apa yang mereka perbuat? Pa, Ma, apa yang kalian perbuat? Cepat bilang. Biar saya yang jelaskan. Pak Mertua, biar saya kenalkan lagi. Pratama, suamiku yang pergi 28 tahun dan tak peduli keluarganya.
Dan Ratna Dewi adalah pelakornya. Apa? Kata pepatah, lebih baik hancurkan 10 kuil daripada hancurkan 1 pernikahan. Mertua, ini Anda. Saya tak seharusnya ikut campur. Kita ini satu keluarga. Dan kamu, anak haram, tak pantas masuk keluarga Wijaya. Pa, belum selesai. Papa, Mama, ada apa ini? Kak, aku ikut kamu. Pa, soal ini aku yang salah paham. Baik. Kami batal tunangan. Keluarga Wijaya takkan berikatan dengan keluarga seperti ini. Pak Wijaya, putri itu anak baik kok. Siti Ananda, masalah kita yang dulu. Kenapa kamu melibatkan anak-anak? Merusak kebahagiaan anak-anak. Kamu senang kan? Aku yang merusak kebahagiaan anak-anakmu. Memangnya semua ini bukan perbuatan kalian sendiri? Kau, kubunuh kau. Mau apa? Ini keluarga Wijaya. Pengawal. Usir mereka. Baik, tunangan tuan muda kedua sudah batal. Masih saja tak tahu malu datang ke sini. Baik, Ananda, dasar kejam. Bawa mereka. Halo, batalkan semua kerjasama dengan keluarga Pratama. Umumkan, siapapun yang berani kerjasama dengan keluarga Pratama, berarti musuh keluarga Wijaya Kota Mega. Yosua, Tante Ananda, biar kakakku saja yang membalasnya. baiklah. Pak Saputra, jangan batalin pesanan. Pak Pratama, kerjasama kita batal. Udah. Loh, Kok bisa begini? Tadi kan masih baik-baik saja. halo Pak Seno. Pak Pratama, aku cabut modal. Enggak. Loh, kenapa sih? Kenapa? Kamu mau bikin aku mati? Kamu cari masalah dengan keluarga Wijaya. Jangan harap bisa hidup di kota Mega lagi. Pak Seno, rumah ini disita pengadilan. apa? Karena tidak mampu bayar utang, jadi rumah ini disita pengadilan. Tidak, kami masih punya rumah warisan. Sebentar lagi akan digusur, akan dapat banyak uang. Benar. Kami pasti akan membayarnya. Silakan segera pergi. Jangan halangi kami. Bu, sudah kubalas. Kalau gitu, kita rayakan, Bu. Halo? Benarkah? Kenapa? Kak, cepat bilang. Sebenarnya ada apa? Bu, Putri mau lahiran. Ayo ke rumah sakit. Ayo. Bu, tenang. Pasti nggak apa-apa. Iya, Bu. Dok, bagaimana keadaan putri-putriku? Tenang, ibu dan bayi selamat. Syukurlah. Bu, aku jadi ayah. Putri Pratama. Marga. Jangan-jangan Siti Ananda tidak bohong. Dia benar-benar putriku. Ayah, ngomong apa? Aku kan putrimu. Iya, putri kan putri kandungmu. Putri Pratama. Aku harus cari putriku. Buka. Hei, kenapa kesini? Keluar! Aku ini ayah mertua Tuan Muda Wijaya. Biar aku masuk. Tuan muda kami cuma punya ibu mertua. Mana ada ayah mertua? Jangan bikin onar di sini. Aku nggak bisa jelasin sekarang. Aku beneran mertuanya. Biar aku masuk. Keluar, cepat. Kalau nggak pergi, jangan salahkan aku. Ananda. Aku salah.
aku salah. Aku sudah dibuta. Aku minta maaf. Pergi. Aku tak mau lihatmu lagi. Ananda, aku brengsek. Aku minta maaf. Mereka bertiga itu putriku kan? Kamu sendiri yang bilang, mereka itu anak haram, bukan putrimu. Ananda, aku yang salah. Diperdaya Ratna Dewi, si jalang itu. Aku salah sangka kamu selingkuh dan punya anak. Ananda, aku minta maaf. Keluarga Pratama bangkrut. Putri kesayanganmu dan Ratna Dewi juga tak bisa nikah ke keluarga kaya. Baru sekarang kau ingat kami? Aku... Bu, dia itu ayah kita. Iya, aku ayah kalian. Sejak lahir, kami cuma punya ibu. Aku tak perlu ingatkan lagi kan? Mulai sekarang, kamu dan ketiga anak ini tak ada hubungan lagi. Ananda, anak. Itu salah, Ananda. Akhirnya cerai. Istri Rizal hanya aku. Kamu pikir dia benar-benar cinta kamu? Kalau dia cinta kamu, kenapa baru cerai denganku sekarang? Dia menikmati pernikahan dan anak denganmu, sambil memanfaatkanku agar dia tidak khawatir. Ngomong apa sih kamu? Rizal, dia cinta aku. Iya kan? Semua salahmu. Aku sekarang tak punya apa-apa. Ngapain salahin aku? Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku jadi begini. Kalau bukan karena kamu, aku sekarang sudah jadi mertua orang terkaya di negeri ini. Ratna, Dewi. Sekarang kamu lihat jelas, sifat aslinya kan? Orang sampah seperti dia hanya cinta dirinya sendiri. Kamu? Selamat, kamu gantiin aku masuk api. Oh! Kami jemput ibu pulang. Baik, kita pulang.